Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Veronica dari program studi akuntansi. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang disarankan atas ajaran Islam yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilmiahi oleh nilai-nilai Islam atau disebut dengan manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau disebut dengan Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah. Di samping alasan, ada pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidaksamaan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah Allah atau disebut dengan hanus zaman. Tujuan ekonomi Islam yaitu 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur. 2. Menciptakan ekonomi yang adil dan merata. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil. 4. Mewujudkan perekonomian yang serasi. 5. Mewujudkan perekonomian yang menjadi kemerdekaan produksi. 6. Menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai ekonomi Islam terbagi menjadi tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil. Kenabian ada sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, patonah atau cerdas, tabli menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Bank Umum Syariah, ada asuransi syariah, lembaga gadai, BMT atau Baitul Ma'al wa Tamil. Atau kemudian pasar modal syariah, kemudian perbankan syariah, yaitu perbankan syariah terbagi menjadi bank umum, terikat lagi unit usaha syariah, sistem konvensional, bank syariah, terikat bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip-prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kemudian 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip pernyataan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itakna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjukkan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional yang bertindak sebagai katalisator sebagai
pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah, salah satunya ada manajer investasi. Manajer investasi adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian profesional dari bank syariah. Jasa keuangan, contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor, yaitu investasi yang sesuai dengan syariat tersebut meliputi akad marabah, sewa menyewa, atau disebut dengan leasing, masyarakat, akad muharabah, akad salam atau istana, membentuk perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain-lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Fungsi sosial, konsep perbankan Islam syariah mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana kar, pinjaman kebijakan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang tergantung dalam unsur gahara, maisir, dan riba. Unsur gahara terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melansirkan penutupan polis. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau disebut dengan pemegang polis membatalkan kontrak pada masa referencing periodi. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Definisi pengadaian syariah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Marun, yaitu barang jaminan. Marun terbagi juga menjadi syaratnya. Mempunyai nilai menurun syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang marhun, bin, atau dain hutang. Harus jelas rahin dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan. Harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan kabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas menggunakan keinginan untuk akad rahin. Kesesuaian ijab kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang mengetahui maksud dan lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam pengertian Baitul Mal wa Tamil atau disingkat dengan BMT. Menurut Hosin dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau disebut dengan syariah. Menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum pikir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyusunan dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Dilanjutkan dengan fungsi BMT atau disebut dengan Baitul Mal. Bait sama dengan rumah mal,
sama dengan harta dikurang penerima titipan dana zakat, infak, dan sodako, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul mal tamwil atau bait sama dengan rumah atau tamil sama dengan pengembangan harta, dikurang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Di sini juga ada dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan, dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah, manusia adalah ciptaan Allah. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah, manusia atau manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor dengan pemilik usaha, emitin, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar. Investor dan emitin tidak boleh mengambil risiko. Resiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emitin maupun bursa dan slab regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan demand. Jazakumullah khair. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe and follow. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.